Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Anggita Devi Permatasari Sumarsono, NIM 081 dari kelas 3D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani dengan tema mengidentifikasi kesenjangan kompetensi. Nah, dalam organisasi, sumber daya manusia merupakan aset yang paling berharga dibandingkan lainnya. Mengapa demikian? Karena sebuah organisasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya sumber daya manusia. Sumber daya manusia sendiri menjadi hal yang penting. Oleh karena itu, harus diperhatikan dengan baik agar semua kegiatan organisasi bisa berjalan efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuannya. Sumber daya manusia adalah fondasi utama dalam berjalannya organisasi dan tidak mampu berdiri sendiri tanpa adanya sumber daya manusia di dalamnya. Oleh karena itulah, dalam membentuk dan memilih suatu sumber daya yang berkualitas, kita dapat memicu dan meningkatkan seleksi yang sangat akurat untuk menempati suatu jabatan atau posisi yang dibutuhkan suatu organisasi agar tidak terjadinya kesenjangan kompetensi. Pengertian dari kesenjangan adalah suatu dampak yang dihasilkan dari proses sosial atau non-sosial yang menimbulkan ketidaksesuaian atau ketidakseimbangan antara suatu hal. Misalnya, di luar batas kemampuan kita yang seharusnya kita menguasai bidang tersebut, tetapi saat kita menghadapi kenyataan di lapangan malah sebaliknya. Pengertian dari kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan dengan mempunyai wawasan luas, keterampilan diri, dan kecakapan yang sesuai dengan standar yang diinginkan sebuah perusahaan. Menurut Robert L. Mathis dan Jackson, kompetensi adalah suatu tindakan atau karakteristik yang muncul di mana hal-hal tersebut memiliki dasar yang dapat dihubungkan dengan peningkatan kinerja individu ataupun tim. Pengelompokan kompetensi terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Jadi, kompetensi yaitu proses atau karakter seseorang dalam memenuhi kebutuhan organisasi yang sesuai dengan akal kemampuan dan pemikiran individu yang berguna untuk meningkatkan dan memajukan suatu organisasi sesuai dengan visi dan misi organisasi tersebut. Dari pemaparan sebelumnya, kesenjangan kompetensi dapat diartikan dengan dampak yang ditimbulkan dari ketidakseimbangan atau tidak tepatnya suatu kompetensi seseorang pada bidang pekerjaan atau usaha yang dikerjakannya. Selanjutnya ada penyebab kesenjangan kompetensi. Dengan adanya perubahan pimpinan dan perubahan intervensi yang ada, dapat mempengaruhi atau memicu kesenjangan kompetensi yang dialami oleh pegawai, yaitu yang pertama, terjadinya kesalahan pada saat perekrutan. Nah, kesenjangan kompetensi ini disebabkan oleh buruknya sistem rekrutmen yang dilakukan oleh sebuah organisasi sehingga tidak mampu mendapatkan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas. Kedua, terjadinya perubahan atau pergeseran penempatan kerja yang terdapat pada sebuah organisasi. Akibat dari kesenjangan kompetensi. Nah, akibat dari kesenjangan kompetensi yaitu pertama, rendahnya tingkat sumber daya manusia yang didapat. Jadi, kesenjangan kompetensi akan muncul jika suatu tindakan atau intervensi tersebut menimbulkan dampak negatif yang mengakibatkan ketidakseimbangan kemampuan integritas dalam melakukan pekerjaan kinerja individu ataupun tim dalam sebuah lembaga atau organisasi. Selain dampak yang terjadi dalam hal tersebut dapat pula muncul hal yang satu frekuensi,
yang dimana pihak perusahaan memasukkan seorang anggota organisasi secara ilegal dan transparan di belakang layar yang kemungkinan akan membawa dampak kepada suatu organisasi. Hal ini sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum dalam penyelenggaraan organisasi dan struktur organisasi kepemimpinan dan memperlambat kinerja anggota lainnya yang masuk melalui hal yang sangat sulit dan penuh dengan tekanan yang membawa kepada kemampuan anggota dalam setiap tempat dan wadah dalam organisasi dan tingkat pemikiran sikap sangat mendukung dalam proses kinerja organisasi. Yang kedua yaitu salahnya proses campur tangan yang diakibatkan kesalahan pemimpin. Seseorang yang mempunyai kompetensi yang memadai tentu akan mempunyai motivasi kerja yang baik. Begitu pula sebaliknya, jika seseorang tidak berkompeten dalam suatu pekerjaan, maka individu tersebut akan memiliki sedikit motivasi kerja yang tentunya berpengaruh pada hasil akhir pekerjaannya. Dalam melakukan pengembangan akan motivasi kerja, terdapat hal lain di luar kompetensi yang mempengaruhi motivasi kerja. Salah satunya adalah pelatihan. Pelatihan merupakan proses perubahan perilaku, pengetahuan, dan motivasi dari karyawan untuk meningkatkan kesesuaian antara karakteristik karyawan dengan syarat yang telah ditetapkan. Dari hal sebelumnya dapat mempengaruhi suatu kinerja organisasi dan jalannya organisasi untuk memenuhi konsumen yang memanfaatkan jasanya. Sebab hal tersebut merupakan kesalahan-kesalahan terbesar dalam berkembangnya organisasi yang ada pada saat ini sebagai bahan evaluasi untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan akibat kedua hal tersebut, supaya meminimalisir tingkat kemunduran dan kekurangan pengetahuan dan wawasan suatu perusahaan organisasi, memaksimalkan dan memperketat suatu rekrutmen dan memberi intervensi yang positif, memberi dampak semangat dapat memberi support tersendiri dalam berjalannya organisasi untuk memenuhi konsumen yang semakin meningkat dan tidak terbatas. Dan yang terakhir yaitu cara mengatasi dan memperbaiki dampak atau akibat dari kesenjangan kompetensi. Dalam menanggulangi dan meminimalisir kemunduran, maka diperlukan beberapa aspek untuk mempermudah dan meringankan kinerja untuk mengantisipasi hal-hal tersebut terjadi. Beberapa cara untuk meminimalisir terjadinya kesenjangan kompetensi. Yang pertama, membuat dan merencanakan pengembangan secara individu, di mana hal ini bermaksud untuk meningkatkan dan mengembangkan karakter mental dan karakteristik yang ada di setiap jati diri anggota agar berjalan secara selaras dan sesuai dengan organisasi. Kedua, mengadakan identifikasi sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Ketiga, tetap fokus pada data tentang kompetensi pegawai. Dalam hal ini, pihak pemimpin dipacu secara fokus untuk memenuhi dan andil dalam seleksi pemberkasan, supaya tercipta kinerja dan efisien dan akurat dalam merekrut suatu anggota. Keempat, menilai kembali kompetensi secara tahunan. Mengadakan revisi atau evaluasi tahunan untuk menghadapi hal-hal yang akan datang dengan mengadakan menilai kompetensi kebutuhan ke depan secara merata untuk meningkatkan dan mensiasati secara merata menyusun hal-hal yang dirasa mendasar dan dibutuhkan sangat penting dalam perusahaan atau organisasi sebagai bahan tinjauan atau bahan penilaian. Kelima, melakukan analisis terhadap gap keterampilan yang ada di dalam diri anggota. Mengidentifikasi dan memberi pemahaman terhadap setiap anggota yang masing-masing anggota tersebut memiliki keterampilan dan kemampuan yang sangat berbeda dalam memahami dan memiliki suatu organisasi untuk meningkatkan mutu dan kualitas suatu perusahaan. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton video presentasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.